Perintahkan kepada ahlimu untuk melaksanakan solat. La nas'aluka rizqa. Tak usah nanya duit, tak usah nanya rezeki, kata Allah. Nahnu narzuquka, kami injuk. Ada orang datang, Ustaz, aku ni solat terus Ustaz, tak pernah tinggal, bahkan ke masjid terus Ustaz. Kata Ustaz, rezeki bakal lancar, duit bakal injuk oleh Allah. Bukan anak yang ngomong Allah, ini ayatnya kata. Iya, masalahnya Ustaz, aku ni solat terus tapi masih buntu tu lah Ustaz. Hidup masih susah tu lah, hutang tak terbayar tu lah. Kata anak, jangan salah ke solatnya. Karena firman Allah tidak mungkin salah, Pak. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini kitabnya Allah, tidak ada keraguan fihi di dalamnya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jangan salahkan solatnya, tapi periksa dulu solat kau benar apa tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rabbil alamin. Radhiyallahu anhum wa basyiril wa a'udzu ba'd. Al-Isra'i sadri wa yassir li wa ta'ala Karena memang mereka ini menurut saya ngaji.
yang menentukan kita beramal ini dari ilmu Pak. Makanya orang zaman sekarang banyak beramal tapi tidak ada ilmu. Padahal itu berilmu dulu baru beramal. Kalau mungkin ini lain, kami juga kalau dinanya dengan Ustaz. Ustaz, apalah hukum kalau masuk surga bidang Ustaz? Kalau anak aku kemarin, anak aku kemarin masuk surga bidang kawinlah sudah dulu baru tanya. Makanya Ustaz ini jawab begini.
Berani sama seorang ustaz, cukup Pak, 150.000. Alhamdulillah cukup. Harga izin gaji 150.000. Ditanya sama ustaz, cukup gaji 150.000, cukup. Aku cukup, aku kawin dengan manusia, aku kawin dengan Allah. Ketika dia berkawin dengan Allah, cukup dia 150 Pak. Apa tak cukup? Aku masuk rumah sakit, ada yang bayari. Bini aku nak beranak, ada yang bayari. Aku nak beli ini, ada yang bayari. Artinya kita hidup ini Pak, berkawin itu bukan dengan ukuran duit. Kalau kita, Pak, maafnya, kamu kalau dengan orang baju mana itu Pak, kadang-kadang baru naik, kamu dah kena itu. Kita naik, kadang-kadang bosan. Apa yang kita dengar waktu itu ceramah, lemaknya, segernya. Jangan orang beri tergantung dengan dia. Kalau dia naik, kocok ini belum naik, apa yang kira dia upload, tak masuk di jemaah. Omongan dia tidak ada masuk, tidak lega. Karena ada itu sampai sekarang itu masih galak dengar ceramah. Kalau kita dengar ceramah dari mulut ustaz yang ngomong tidak masuk di kuping kita, bertanya lah. Nah kalau dijinggung jadi ustaz di lemah, sekarang nak jadi ustaz kalau baca belajar dikit jadi ustaz, atau hadis dikit jadi ustaz. Kan pernah naik panggung tadi. Kalau pikirannya berdakwah, ibaratnya di semua orang penting. Pikiran itu jadi masalah. Ada yang lebih parah lagi Pak, urus di masjid, nak ngaji dulu. Aduh. Anak pernah apa aja Pak? Balik dari masjid, dikejar oleh pengurus. Dikejar bawa ada apa? Dikejar ustaz, minta maafnya, ngapo. Oleh ustaz, muka-muka. Ngapo? Tolong Pak Ustaz. Agak jauh dari masjid ada saudara. Ngapo? Tidak apa Ustaz. Dah, hari ini buka. Ini buka. Dia ngomong yang stop yang. Nah, benar dia. Kami yang ngomongnya, ngapo kata-kata. Lupa dia dilaporannya, waktu ini Pak itu, duitnya 400. Dia ketua peribadatan cuma 2,5. Pak, pajak pemerintah lagi 10%. Kalau TK kamu, berapa persen kamu guna? 400 tetap utanganmu. Kalau kami ketik mana ada yang jauh payu. Tidak masuk anaknya ada Pak, manusia-manusia seperti itu. Tapi kalau kita masuk ke masjid ini karena Allah, kita berubah yang selubung, wa yusyafin agamaku. Kalau kamu menolak agamaku, kata Allah, maka aku tolong kamu. Kedudukan kamu terkuat. Anak ketua masjid itu apa? Ya, anak jadi ketua masjid. Sudah kita nilai urus masjid ini Pak. Ya, bayar, siapa yang bayar? Allah. Urusan anak dimudahkan oleh Allah. Anak ini dimudahkan Allah. Kemarin anak sakit 7 hari Pak. Anak sakit. Kalau nak bayar mungkin sekitar 20 juta lah. Rumah sakit. 7 hari jangan dirawat capek. Makanya minta kursi drama. Kuat agak. Kalau mana lagi masalah. Nanti makan masalah kuat. Naik ke ini asal lambung. Jadi anak boleh keluar istirahat. Begitu rumah nak bayaran selesai dari keluar rumah sakit. Sudah dibayar. Kalau Coba ulangi lagi. Win yang pertama ini kau nanya. Ah, ini lah. Ini laskar saya Pak. Win, coba tanya tagihannya berapa? Saya masuk di kamar PPIP Pak. Bukan PIP lagi, PPIP. Saya minta kamar yang paling bagus. Karena apa? Bukan masalah anak cak kekayaan. Bukan, tapi anak pengen nyaman deh. Kita sakit Pak, maka nak campur dengan wong. Zaman main hari kita udah tahu kan. Sudah selesai Win, hitung Win. Begitu Win ke kasir nak bayar, sudah dibayar. Tat, sudah dibayar. Ngomong ke wong rumah. Coba kau ulangi lagi Win. Ini Bun kataku. Kalau salah Win nih kataku. Wong rumah ke kasir lagi rumah sakit Pak. Sudah Bu, sudah dibayar. Tidak bayar anak Pak. Anak-anak yang pertama lahir di apa namanya di rumah sakit Khadijah, keluar rumah sakit lah dibayar wong. Anak-anak kedua mak itulah juga. Baru nak keluar lah dibayari wong. Makanya anak lanas beranak terus Pak. Gratis Ibu, tidak bayar. Ya sama baik. Anak nak bangun rumah dikirim wong semen, bata. Jadi anak tidak pernah bergantung dengan manusia Pak. Pengen bermobil, diantar ke Allah mobil. Jadi kalau kita ngejarnya sudah urusan dunia, dapatnya ya cuma dunia itulah. Tak kata kita dapat apa-apa lagi. Selebih dari itu baik. Tak baca hidup kita nak lebih dari wong. Dari mana kita tahu? Dari belajar.
Kalau kita tak galak belajar, tak baca. Sama, solat ini ibadah yang paling penting. Bayangkan, perintah solat, Rasul langsung naik ke pucuk. Mi'raj ke Sidratil Muntaha. Perjalanannya dua, Pak. Isra, Mi'raj. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Mi'raj Sidratil Muntaha. Naik ke pucuk. Ngapun? Nerimo perintah solat. Jauh-jauh Rasul berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke pucuk, cuma nak nerimo perintah solat. Ngapu Allah tidak wakil ke dengan Jibril baik itu? Ya Jibril, sampai ke dengan kekasihku Muhammad, suruh umatnya solat 50 waktu sehari semalam. Puasa Pak, malaikat Jibril bawa firmannya. Zakat malaikat Jibril yang bawa firmannya. Perintah haji malaikat Jibril yang bawa. Ngapa perintah solat Rasul disuruh naik ke pucuk? Itulah saking pentingnya solat ini, Pak. Makanya bab solat ini tak baca main-main, cuman melok-melok baik. Memang harus belajar, Pak. Mulai dari bab airnya, cara berwuduknya, bab solatnya, hatta ini nah. Nah ini, berdoa baik kalau kamu ngerehab lagi. Makanya aku tadi, Pak, wong zaman sekarang, ya, kalau dulu, kalau wong nak bangun masjid, datang dulu ke ustaz, ke kiai. Kiai, kami nak bangun masjid. Mak mana lah menurut kiai? Baru diajar ke mak ini, aturan masjid macam ini. Ngapo? Ana banyak menemukan masjid, musola, dak katik pintu depan, Pak. Padahal kalau kamu jengok bangunan masjid dahulu, Masjid Marogan, Masjid Awang Kidul, Masjid Agung, ada galau pintu keluar dari tempat imam. Bapak tu tahu tak, ibu tahu tak maksudnya apa? Itu tu untuk kali imam batal. Kamu terbayang tak imam solat nak macam ini? Nak? Imam batal, misalnya. Kemana imam? Singitan di mimbar ini. Lah dia nak berlari kemana sekarang? Pintu dah gatik. No, nak berlari situ ada salon pula, ada baca. Itulah kata anak tadi, kita tidak bertanya dulu. Padahal ada ilmunya. Kalau imam batal, dia mundur keluar, ngambil wudu. Dia belum tahu Pak, imam terkentut atau imam sakit perut misalnya, ya tak? Jangan kamu ngomong tak mungkin. Kemana kita nak berlari coba kalau tak kata pintunya ke depan? Tapi ada cerita Pak di Marenim, cerita bapak angkat aku. Kalau cerita ini bohong, berarti bapak angkat aku tu bohong. Ada imam merajuk. Nah, kamu benar dengan cerita ni imam merajuk. Serius Pak, ini bohong. Ya hari dingin ini, lemak kita kelakar daripada kang mantu, ya tak? Nanti aku ceramah serius, kamu tidur galau. Ya, ceramah ni kelakar dikit, tapi ada ilmunya, ya. Jadi imam ni Pak ceritanya dia ini, kalau wirid panjang nian Pak. Kalau solat baca ayat panjang nian. Jadi sekali hari dia ngimami solat, selesai wirid, selesai assalamualaikum dia wirid, habis doa kapan oleh ke belakang, makmum katik lagi. Habis tinggal ke wong ni. Jadi imam ni dendam, tunggulah besok kamu pula tinggal ke ini. Oh itu bapak serius Pak ini kemarin ini. Kalau cerita ini bohong berarti bapak angkat aku tu bohong. Terkenal di kampung itu Pak. Kapan orang nyengok bapak itu? No, imam merajuk ujung. Jadi besoknya dia ngimami, dia sujud. Lama tak tegak-tegak. Rupanya Pak dia sujud keluar dari pintu depan tadi, ngambil sendal balik imam itu. Matilah kamu, kutinggal ke pulau kamu hari ini. Di kemarin ini Pak kejadiannya. Itu imam merajuk tadi gara-gara ada pintu ini tadi ya. Jadi fungsinya aku tuh ingat cerita pintu ini tadi nah. Jadi Pak ada pintu depan ini fungsinya. Kalau imam batal dia keluar. Atau kalau orang yang paham dan ngerti buat masjid, kalau dia punya tanah lapang dikit, di samping ini dibuat tempat wuduk imam khusus Pak. Pecah masjid poligon. Pernah ada kamu ke Baitur Rahman? Itu keluar dari samping tempat wuduk imam ada di situ. Disiapkannya. Jadi kalau imam batal dia berwuduk bisa masuk lagi. Masuk gabung ke dalam saf lagi. Tapi kalau model macam ini imam batal, alangkah malunya Pak. Kamu assalamualaikum, imam keluar dari situ. Imam batal dia. Karena kita tidak tanya lagi waktu bangun masjid. Jadi guna Pak. Sikap lagi Pak, anak ketemu orang tempat imam dengan tempat ini dinaikkannya Pak lebih tinggi dari ini. Padahal secara ilmu fikih tempat imam dan tempat makmum ini sama. Kalau pun nak dilebih tebal ke biasa jadahnya. Atau kalau cak di masjid agung, di masjid apa itu dibuatkan pecak gubah macam itu, tempat imam masuk dalam itu.
Posisi lantainya antara imam dan makmum dalam ilmu fikih tetap sejajar. Artinya bangun masjid pun ada standarnya. Ada ilmunya. Mengapa begitu pentingnya tentang ilmu? Apalagi bab solat. Awalu ma yusabu abdul yaumul qiyamati as-salah fa inna sunnah kullu wa in fasadat sa'iru kullu. Amal kita ini bergantung dengan solat. Bagus solatnya, bagus bu amal ibadah yang lain. Rusak solatnya, rusak amal ibadah yang lain. Tadi ana jelas ke bab air di Mushola Darussalam. Kata anak air itu ada dua. Ada air banyak, ma'ul kasir, ma'ul qalil. Ada banyak sedikit namanya. Air banyak, ya, itu air suci mensucikan, Pak. Air yang lebih dari 2 kula. Menurut Habib Jan bin Smith 217 liter. Dalam kitab Safina 245 liter. Ya. Kalau airnya kurang dari 2 kula, jangan dipakai berwudu. Apalagi air itu sudah dimasukin najis. Kecuali kamu pastikan air itu nyaman. Kan rumah kita ini kan banyak kecil Pak baknya. Apalagi maaf kalau tinggal di perumahan. Makin bak plastik itu Pak. Bak plastik itu tidak ada 2 kula Bu isinya. 2 kula itu Bu 217 liter kata Habib Jan bin Smith. Berarti kurang lebih 1 drum besar. Drum yang tinggi itu nah. Itu 2 kula. Kalau bak kamu tidak nyampe sama itu, hati-hati Bu. Ibu berwuduk, mandi, kencing di situlah itu air mutanajis. Dipakai berwuduk tidak sah lagi. Tidak sah itu dipakai berwuduk. Maka ibu pakai ke solat. Habis solat kita Pak. Nonggak nonggit boleh senam baik kamu. Ya senam kesegaran jasmani. Allah, Allah, Allah. Pahalanya kate. Ngapo? Lah wuduknya sudah pakai air yang tidak benar. Air yang boleh dipakai itu air suci, mensucikan. Air gunung, air es, air mata air sungai, air laut, boleh itu. Atau ulama sepakat air PDAM. Yang ngalir tapi, kalau ibu tadai tergantung jingok lagi, kalau masuk bak jingok dulu. Tapi kalau yang dia dari pipa PDAM nian, ibu bapak buka keram langsung berwuduk, itu menurut ulama suci mensucikan. Walhamdulillah Ustaz. Berarti kami selama ini berwuduk suci. Kami dari keran inilah Ustaz. Muka alhamdulillah. Meterannya itu Ustaz tak mayar. Sama baik. Pipanya nebok, tak ada mayar. Berarti maling banyunya. Ada Pak masjid yang macam itu Pak. Cerita sama anak. Alhamdulillah Ustaz. Kami di musola ini kalau air bebas banyak-banyak tak pernah mayar kami. Ngapa tak mayar je aku? Kami nebok dari pipa situ. Astagfirullahaladzim. Woi berdosa kataku. Haram banyu. Mana banyu haram? Banyunya suci mensucikan tapi haram. Sama cak ayam tu nah. Halal apa haram? Halal ayam. Halal apa haram? Halal. Bolehnya malam-malam ngembek pocok batang wong. Boleh tak dimakan? Ya sama baik air PDAM suci mensucikan tapi boleh pipanya neboi. Tidak mayo, tak mayar, haram. Dipakai berwuduk, selesai solat kita, tak diterima. Nah, karena ibadah solat ini adalah ibadah yang penting, maka jangan sepelehkan Bapak Ibu bab ini. Belajarilah sebelajarnya. Kalau aku tak baca, malam ini nak ngajar ke Pak. Kami mengaji hampir sebulan ini bahas bab baru bab air Pak majunya. Karena anak ngajari dari bab istinja, bersih ke dari kencing. Ibu-ibu, hati-hati Bu. Ibu bercewok, belum tentu benar. Tahu tak bercewok ibu ni? Cebok. Ya, bahasa Palembang bercewok. Ibu habis koyo. Nah, kan bahasa Palembang lagi, koyo lagi. Kencing. Ibu habis kencing. Kalau ibu berceboknya tidak benar, maaf Bu, sisa najisnya lekat di kemaluan, maka dia lekat di celana dalam yang ibu pakai. Celana itu ibu bawa solat, tidak sah hukum solatnya. Walaupun airnya benar, walaupun solat ibu benar. Kenapa? Syarat sahnya solat, suci pakaian, suci badan, suci tempat. Bapak yang begawe di kantor, dari pagi jam 7 sudah di kantor. Balik jam 5 sore, kadangan malam. Solat Zuhur, solat Asar, solat Maghrib di kantor. Celana dalam tak berganti. Bapak sehari itu kencing pacak berapa kali? Apalagi hari dingin ini. Aku bela 2 kali di koyo. Di sana tadi koyo aku. Di musola Darussalam tadi. Tak tahan hari dingin. Sini tadi nyampe tadi. Tak nak koyo lagi. Di sana lagi aku tadi.
Untunglah aku ngomong dengan pengurus. Bang Sodak ngomong tadi, dah acak aku koyo di gembok itu tadi. Pacak tak koyo di depan itu, jangan main itu kan. Ya bahaya kalau jam solat jangan digembok-gembok itu Pak. Kaget yang megang kuncinya lagi semayang. Allahu Akbar, ada jemaah anak meseng keloknya malah dikunci. Batal semayang. Ya anak tadi nyingok digembok, ngurus ngawak kunci tadi. Alhamdulillah aman ni kita tadi ya. Hah? Hari dingin Pak. Bayangkan kalau kita di kantor 3-4 kali koyo. Mersihkannya tak benar. Istinjaknya tidak benar ibu. Najisnya lekat di celana dalam. Solatlah bapak tonggak-tonggit tak terima oleh Allah. Makanya banyak orang datang sama anak ustaz, ngapo? Kan Allah ngomong dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquka. Perintahkan kepada ahlimu untuk melaksanakan solat. La nas'aluka rizqa. Tak usah nanya duit. Tak usah nanya rezeki kata Allah. Nahnu narzuquka, kami injuk. Ada orang datang ustaz, aku ni solat terus ustaz, tak pernah tinggal, bahkan ke masjid terus ustaz. Kata ustaz rezeki bakal lancar, duit bakal diinjak oleh Allah. Bukan anak yang ngomong Allah, ini ayatnya kata. Iya, masalahnya ustaz, aku ni solat terus tapi masih buntu tu lah ustaz. Hidup masih susah tu lah, hutang tak terbayar tu lah. Kata anak, jangan salah ke solatnya. Karena firman Allah tidak mungkin salah Pak. Zalikal kitabul la raiba fi hudalil muttaqin. Al-Quran ini kitabnya Allah, tidak ada keraguan fihi di dalamnya hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jangan salahkan solatnya, tapi periksa dulu solat kau benar apa tidak. Ibarat kita sakit Pak, datang ke dokter, dok aku mual-mual, tidak langsung disontiknya Pak. Ditanyanya makan apa, ada sakit apa, ditelusuri dulu. Ada wong dia solatnya rajin, ininya rajin, tapi hidupnya masih susah. Periksa dulu Pak. Coba kita tanya, kau kalau kencing, mak mana bersih ke? Wah aku kalau kencing habis kau ya aku siram-siram be. Kena sudah. Masalahnya sudah dapat di situ. Berarti istinjaknya tidak benar. Ketemu kita penyakitnya benari dulu itu. Makanya benarilah solat kamu, kehidupan kamu bakal dibenari oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita solat cuma sekedar solat baik, ya itulah baik. Gugur kewajiban. Pahala dah katik. Sama macam solat Jumat itu Pak. Ini yang rumah-rumah di pinggir masjid ini hati-hati galak terlena Pak. Rumah dekat masjid ini galak terlena ngapa? Kalau kita datang sebelum khotib masuk masjid, itu pahalanya sama macam boleh unta Pak. Kalau kita masuk, khotib sudah ada di masjid, sama macam boleh kambing. Kita masuk khatib sudah khutbah, sama cak boleh ayam. Kita masuk khatiblah khutbah kedua, sama cak boleh telur ayam. Ini bapak kan dekat masjid, masuk masjid, khatib apa namanya Bilal lah sudah qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mulai dari rumah ngacang-ngacang pakai sewet. Itu boleh tai ayam. Lah bayang kalau kamu datang khatiblah khutbah boleh telur ayam. Kamu datang Bilal lah sudah qomat, boleh tai ayam. Lepot kalau derai kamu tu lah. Ngapa kamu tak tahu ilmunya tadi? Kalau orang yang tahu ilmunya, dia masuk duluan. Makanya anak, kalau jadi khotib, anak 5 menit atau 10 menit sebelum azan, baru anak masuk Pak. Kalau pengurus masjid yang tidak ngerti, diteleponnya terus. Ustaz sudah di mana? Ini 10 menit lagi. Oi diam-diam lah. Kalau aku masuk duluan, habis galau pahala kamu. Kamu kan tak boleh unta. Jadi aku nunggu dulu. Aku sengaja Pak, kalau khutbah sudah kukur Pak, 5 menit sebelum azan, baru aku masuk. Pengurus masjid tak usah gelisah, ustaz tu nak ngenjuk kamu, lajulah duluan. Kalau kami lah duduk duluan, kamu cuma boleh kambing. Tapi kalau kami belum masuk, kamu lah sudah masuk, maka bapak boleh unta. Cuman jangan mentang-mentang aku ngomong mak ini, besok ustaz kamu adang galau di depan itu, jangan masuk ustaz, jangan masuk dulu. Kami nak boleh unta dulu. Jangan, maksudnya cepat ke masuk masjid, jam 11 masuk. Makanya di masjid Cengho, di masjid Marogan, masjid lama, masjid tua, itu Pak hari Jumat jam 11 ada taklim. Apa maksudnya ada taklim? Biar jemaah datang dulu. Dengar ke taklim, sudah taklim selesai, kayak baru khotib masuk, khutbah Jumat. Itu sebenarnya ada ilmunya galau. Cuman karena kita tidak galak menuntut ilmu, tak tahu. Jadi kalau hidup kita susah dan kita masih solat terus,
Coba periksa dulu Pak. Jangan-jangan istinjaknya tidak benar. Ustaz, aku sudah benar istinjaknya Ustaz, sudah bagus. Coba periksa airnya. Benar tak? Kau wuduk di mana? Aku wuduk di rumah Ustaz. Rumah kau pakai apa? Pakai bak Ustaz. Ukurannya berapa? 50 cm Ustaz. 50 cm ke sini 50. Berarti dapat Pak dari airnya. Karena airnya tidak nyampe dua kula. Dia mandi di situlah, bercewok di situlah, kencing di situlah. Ya tak sah mutanajis air itu Pak. Kita ni kalau tak ada belajar Pak, nyingok banyu perasaan kita ibu, boleh dipakai wuduk. Tidak seluruh air boleh dipakai wuduk Bu. Kecuali air yang suci mensucikan tadi. Boleh ibu pakai wadahnya kecil, tapi ditutup Pak. Ambil ember atau baskom, ya, yang ada tutup itu. Nyelang banyu dari PDAM. Sudah terisi penuh, ibu tutup, bapak tutup. Ngapa ditutup? Biar tidak percikan air wuduk atau percikan air mandi tidak masuk ke gentong ini. Kalau nak wuduk baru buka, ambil banyunya, cedok, tutup ke lagi. Ngapa? Kalau ibu bukakan, bapak wuduk, waktu kamu nyuci, cucian kamu ini masuk ke dalam banyu ini namanya mutanajis Pak. Tak sah dipakai wuduk. Karena kan gentong tak nyampe 2 kula. Makanya agak jauh dikit tak apa-apa. Misalnya ibu naruh gentong di kamar mandi, tak apa ibu bukakan. Tapi waktu ibu nak wuduknya jauh ke dikit. Waktu nak nyuci rai, Jadi ibu ambil banyu, ibu ke depan rumah nyuci rainya misalnya, Yang penting jangan masuk, maksud aku tu. Jangan masuk percikan banyu tu, jangan masuk ke gentong itu, itu tak apa-apa. Atau jika tadi cedok, tutup. Kalau kita sudah periksa, ya, karena kami ini kan dokter, Pak, sama baik, dokter juga. Kalau dokter itu kan dia meriksa secara kesehatan, kami mendeteksi. Mengapa kamu sudah sholat, kok hidup jadi susah? Karena perintah Allah di dalam Al-Quran macam itu, Pak. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha, la nas'aluka rizqa, nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa. Perintahkan kepada ahlimu untuk melaksanakan sholat, la nas'aluka rizqa, tak usah nanya duit. Nahnu narzuquka. Kami yang ngenjuk. Kok kita sudah sholat tapi hidup susah Pak? Ada apa ini? Sunatul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunat fajar itu lebih hebat daripada dunia dengan seisinya. Kok kita melaksanakan sholat subuh di masjid terus, berjamaah, sholat sunat fajar terus, hidup masih susah, ada apa? Jangan-jangan ada yang salah dari sholat kita. Nak meriksa sholat, tak pacak nyeriksa sholatnya baik Pak. Mundur dulu ke bawah. Periksa istinjaknya, periksa airnya, periksa cara wuduknya, periksa sholatnya. Panjang Pak, tak pokok. No, lah 35 menit anak ngomong. Iya, anak biasa ceramah 45 menit. Ya, karena COVID Pak, kalau tak COVID dulu anak sejam ceramah. Anak paling 30-45 menit sekarang ceramah. Karena COVID tidak boleh kumpul wong lama-lama Pak. Iya, kumpul lama-lama dalam jumlah banyak ni kalau lagi pandemi COVID macam ini belum boleh. Makanya anak kalau ceramah 30 menit, 45 menit paling lama. Iya, karena aku nyengok juga kalau cak pisang mak ini 30 menit biasanya. Nah, main-main deh Pak Ketua, main-main. Jangan diambil hati, Ya, tidak maksudnya itu jangan nyengok lama dengan ya Pak. Yang penting ada ilmu ada anak sampai ke di sini. Anak cuma buka kocek-kocek baik. Anak kamu harus panggil guru fikih Pak. Tak usah manggil anak jauh rumah anak di Ripai. Kalau sekali-sekali macam ini tak apa-apa kamu manggil. Kalau rutin cari kiai-kiai ustaz-ustaz yang parak sini Pak. Banyak. Di sini ada Ustaz Abdul Hasan. Di komplek Telkom, Tiga Ilir, anak Kiai Haji Ali Umar Thayyib. Panggil sini, minta ustaz ngajar fikih. Itu Ahlussunnah wal Jamaah, mazhab Imam Syafi'i. Mazhab penting Pak. Ngapo kamu mazhab siapa di sini? Apa namanya solatnya cara siapa di sini? Cari Imam Syafi'i, carilah guru-guru yang mazhabnya Syafi'i biar sama teboknya. Jangan kaget lain-lain. Kamu mazhab Syafi'i misalnya. Kalau mazhab Syafi'i itu Pak, solat subuh pakai kunut. Nak nyingok dasarnya di mana? Kitab Safinatun Najah, karangan Syekh Salim bin Abdullah bin Sumair. Kunut itu sunnah abad, sunnah yang sangat dijaga oleh Imam Syafi'i. Sampai beliau wafat, beliau baca doa kunut ketika solat subuh. Kalau kamu nyari guru yang bukan mazhab Syafi'i, ngajarnya lain kakek. Dia muka kitab lain, tidak ada doa kunut di dalam
mazhab Maliki. Tidak ada doa kunut di dalam mazhab Hanafi. Beda. Makanya aku nak diselaraskan ustaz itu. Kamu cak solat tarawih, nak manggil ustaz nak sama pahamnya dengan kita. Kalau tidak kusut solatnya pak. Kenapa? Karena solat tarawih itu yang 11 baik ada 3 macam. 2, 4, 8 Witirnya 3 rakaat sekali salam. Kamu cak mana? Cak itu di sini. Di sini. 2. Oh 2 1 witirnya. Kan beda. Di sini. Ada lagi 2 witirnya 2 1. Ada lagi 4 3. Nah, kalau di sini 2 1 berarti anda tahu Pak, di sini mazhabnya Syafi'i. Karena menurut mazhab Syafi'i salatul lail masna-masna, salat malam 2 witir 2 1. Kalau ana 2 1 salat witir. Tapi kalau wong minta witir 3 rakaat sekali salam, ana gawe ke? Karena Rasul pernah gawe kenya juga. Pokoknya anak kalau ngimam tarawih anak nanyo, berapa rakaat witir? 3 rakaat Ustaz. Berapa kali salam? Sekali salam Ustaz. 3 rakaat berapa sekali salam? 2 kali salam Ustaz. 2 1. Ku gawe ke? Jangan be aku nanya berapa kali salam? Tidak salam lagi. Lajulah kau bae. Tidak salam, tidak balik gitu. Disitulah pentingnya belajar, Pak. Kalau kita tidak belajar, ya itu tadi kata Buya Hamka, Pak, jangan mudah nyala ke wong. Huruf hijaiyah nih, Pak, dari alif sampai ya. Ini belajar baru sampai ta. Nak nyala ke wong yang sudah belajar sampai zod. Nak nyala ke wong yang belajar sudah sampai nun. Kita nih baru belajar sampai ta. Sabar dulu. Kalau kita nyingok apa yang kita gawe ke wong tidak sama dengan yang kita gawe ke. Jangan nak nyala ke wong, salah kelah diri dewek. Berarti kita belajar belum nyampe ke sana. Jangan sedikit-sedikit segalung salah, sedikit-sedikit segalung dibid'ah ke. Taruh, beda-beda Pak. Dan wong beda tu ada dasar tahiyat. Kalau mazhab Syafi'i Pak, ngangkat tangan waktu ilallah. Di mana nyingoknya? Kitab Safinatun Najah atau kitab Bidayatul Hidayah. Itu yang ngarang Imam Ghazali. Mazhabnya Syafi'i. Imam Nawawi, mazhabnya Syafi'i. Abdullah bin Sumair itu mazhabnya Syafi'i. Habib bin Jain bin Smith dalam kitab Safinah itu mazhabnya Ahlussunnah wal Jamaah, mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i ngangkat tangan waktu ilallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini contoh Ibu, jangan kayak kamu sholat angkat-angkat macam ini. Contoh ini Pak, ibu-ibu tak jingoan, makanya aku angkat kaki aku ni tadi. Kayak kamu semayang angkat-angkat kaki pula. Jadi waktu ngangkatnya Bu, Pak, asyhadu an la ilaha illallah. Menurut mazhab Syafi'i makruh hukumnya gerak-gerak ke tangan, tak boleh bergerak. Mantap, innaka hamidum majid. Tutup. Menurut Maliki dengan Hanafi tangan digoyang-goyang ke Pak. Ada yang goyang main ini, ada yang muter macam ini. Tidak, ini bukan main-main Bu, Pak. Memang dia ada kitabnya, ada pelajarannya. Makanya kalau kamu sholat ada kawan sebelah main, jangan kamu cekel, oh diam tangan kau ini. Karena dia ada mazhabnya memang. Ini memang ada ajarannya, memang ada kitabnya. Tak bisa kita. Makanya anak mau belajar bab fikih, itu ada namanya perbedaan Pak, furu'iyah. Tapi perbedaan itu semuanya benar. Kan dalilnya kan jelas. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu seperti kamu nyingok aku salat. Pertanyaannya, kamu nyingok tak Rasul salat? Ketemu lagi dah kita sama Rasulullah kan? Makanya yang paling asik ya belajar lewat mazhab. Bapak melok siapa? Menurut mazhab Syafi'i, bismillah itu Pak, ayat pertama dalam suratul Fatihah. Menurut Imam Maliki dan Imam Hanafi, bismillah bukan ayat pertama dalam suratul Fatihah. Makanya Imam Malik disirkan Pak bismillahnya. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena menurut Imam Malik, bismillah itu bukan ayat pertama. Menurut Imam Hanafi, bismillah itu bukan ayat pertama. Dia tidak baca nian malah kalau Imam Hanafi. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Menurut Syafi'i, bismillah itu ayat pertama Pak. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini ada budak-budak yang masih muda-muda baru nak tobat, baru belajar dengan sikok guru. Uji ustaznya, tidak ada dalam solat Fatihah itu baca bismillah. Langsung alhamdulillah. Balik ke kampung, abahnya digemarainnya.
Abah ni tak benar. Mak ada solat baca bismillah. Datang solat di masjid. Wah, salah tak baca bismillah. Bukan waktu yang salah, bukan apa kau yang salah. Kau tu buyan. Baru belajar dengan sikap wong segala nak kamu salahkan. Bukan agak marah, agak ditegas sedikit baik ini. Banyak pak budak-budak muda yang macam itu. Memang menurut Maliki tidak ada baca bismillah. Menurut Hanafi, menurut Imam Syafi'i ada. Dalilnya ada, kitabnya jelas, Safinatun Najah. Bismillah itu ayat pertama dalam suratul Fatihah. Menurut mazhab Syafi'i, tidak baca bismillah, tak sah Fatihahnya. La solatan liman yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah solat wong yang tidak baca Al-Fatihah kitab. Berarti memang harus belajar pak, tak baca. Kunut mak itulah juga, tahiyat cak itulah juga. Mazhab Syafi'i selesai solat berdoa, berjere, berzikir, berwid. Aduh kalau dalilnya itu. Cuman itulah tadi juga budak-budak muda-muda yang baru-baru belajar, baru tahu inilah yang jadi masalah pak. Bergurunya cuman dengan manggogel kadangan. Ini nah, apa namanya HP ini nah. Bertanya dengan HP inilah, bukan duduk majelis, bukan belajar kitab, bukan duduk dengan ustaz. Segala wong nak kena salahkan, ya Allah. Ngeri-ngeri nian sekarang pak. Makanya di sini belajar cari. Kamu apa di sini? Oh terawihnya 21 berarti kamu mazhab Syafi'i. Carilah guru-guru kiai-kiai dia Ahlus Sunnah wal Jamaah mazhab Imam Syafi'i. Karena macam-macam pak. Kemarin di kampung ana di grup masjid ana, itulah ada yang nge-share. Tak katik dalilnya tahlilan, yasinan. Karena orang yang sudah meninggal itu tidak nyampe di doa ke. Allah ilaha illallah. Doa aku yang meninggal tak nyampe. Kata aku kau tu pernah solat Jumat apa tidak? Kau tahu tak salah satu rukunnya solat Jumat itu apa? Apa pak yang galak solat Jumat? Tahu tak rukun solat Jumat itu apa? Allahumma fir lil muslimin wal mu'minin al ahya'i minhum amwat itu apa artinya? Mati. Doa ke muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hidup dengan yang mati. Kalau tidak maca doa itu, tidak sah khutbah Jumat. Mangko kamu ngomong doa aku wong mati tidak nyampe. Kau mati ke rengko, kau kata yang ngiriminyo kau. Rajang ke malaikat kau dalam itu jangan main-main. Jadi jangan galak basing-basing ngomong. Makanya kata anak di awal tadi, galak-galak belajar. Ada majelis datangi, ada majelis dengeri, ada majelis meloi. Kurang apa lagi pak di masjid ini pak? Datang tidak bayar. Ibu aku tanya, dipintai duit tak masuk sini tadi? Kamu dipintai duit tak masuk sini tadi? Bapak dipintai duit tak? Duduk di masjid bebas. Apa diusir kamu? Jangan lama-lama, sejam berlarilah. Tidak. Ibu duduk dengar ke. Tak kata modal bu, datang dari rumah duduk. Belajar ibu ada muta'alim kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban. Kalau bisa jadi orang pintar, kun aliman orang yang pintar. Kalau orang pintar baca ngajar dia. Kalau tak baca, mbak yang kedua kun muta'aliman. Jadilah orang yang belajar. Kalau aliman ngajar, alim, pintar. Tak bisa jadi orang pintar, tak baca ngajar, kun muta'aliman kata Rasul. Jadilah orang yang menuntut ilmu. Macam mana orang menuntut ilmu itu? Duduk, diam, dengar, catat. Yang kau jelaskan-jelaskan anak perintah ke? Bawa apa namanya? Pena, bawa buku. Karena kullu insanin makanil hota'an wa nisan. Aku yang kuceramah ke malam ini, kamu keluar dari masjid ini belum tentu ingat. Aku yang ceramah apa malam ini, keluar dari masjid ini belum tentu kamu ingat. Tapi alhamdulillah ceramah ini direkam. Ceramah ini direkam, kaget, diupload sama tim media kita di YouTube. Jadi kalau bapak belum jelas dengar malam ini karena mic-nya tak jelas nian, buka di YouTube saya, klik Kemas Muhammad Ali. Begitu keluar, cari di masjid apa ini? Apa namanya? Nurul Jannah. Kaget ibu cari Masjid Nurul Jannah Wana Asri. Apa Wana Sari? Wana Asri. Ibu klik, tonton, dengeri sampai selesai. Ini ceramah ustaz di masjid kami. Jangan lupa di sebelah kanan ada yang merah-merah itu. Ngapa kamu ketawa? Woi, membantu dakwah macam itu, Bu. Aku dah nak minta duit dengan kamu. Ada yang merah-merah itu. Ibu pencet, subscribe. Ibu pencet, subscribe-nya.
Sehingga kalau ceramah saya diupload baru sama kawan-kawan media, bapak kebagian langsung dapat. Oh, Ustaz Ali lagi ceramah. Buka. Satu. Kedua, kalau subscribe kita banyak sekarang sudah 915, dikit lagi nyampe 1000 tahap awal. Kita bisa komplain dana di YouTube, Bu. Bu, alat-alat media ini mahal, Bu. Alat-alat media ini beli handycam kita belum terbeli nak bagus-bagus kalau mbak yang standar. Kalau ada duit dari YouTube ini bisa diklaim, duit-duit inilah yang akan dibuat untuk siar dakwah. Saya sudah ngomong sama tim media, sepeser saya tidak akan pernah ngambil sepeser pun duit itu. Kemarin Ustaz Abdul Somad klaim dari YouTube dapat 400 juta, Bu. 400 juta semua disedekahkan. Aku tidak nak minta duit dengan Bapak Ibu. Bantu subscribe itu, Be. Thank. Tuh kamu kan sudah beli kuota, Pak. Jangan kita bahasa ego jadi wong. Ya? Mana MC kira-kira? Tinggal subscribe baik, selesai. Ya? Subscribe kamu nambahi kami, Pak. Ya? Kaget dia sudah bisa 1000, misalnya jam tayang yang sudah baik dan bagus, bisa dikomplain sama kawan-kawan dengan dana ke YouTube. Keluar, kami bergoyor magus sialan. Ya? Magus ini. Kamu dah nyingom mik kami ni no. 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 Yo no, pencet tanya lagi lah hilang. Ini diinjak oleh kawan anak jemaah, ya. Yos, wong TPRI namanya. Bagus tapi kemarin anak pakai mic kabel, diinjak sama Habib Mahdi. Lama dipakai agak kurang bagus, Pak. Diinjak lagi. Yakin be aku, buah berdakwah ni ado-ado be. Mic itu sudah tak bagus lagi, diinjak pula mic ini. Sekarang masih pakai handycam yang kecil, lagi ada dana diinjak handycam yang besar. Terus bayar anak yakin. Yakin bayar anak. Karena untuk berdakwah, Pak, anak tidak pernah ngembeknya. Dan mereka-mereka ini tidak dibayar, Pak. Bekerja ini lillahi ta'ala mereka. Cuma anak ngomong, kalau misalnya kita punya video viral, kaget bisa diklaim di YouTube, urusinlah kamu duitnya. Mbeklah kamu buat kepentingan majelis dan untuk kamu. Itu baik, Pak. Mana anak tak kata, anak jadilah duitlah banyak, alhamdulillah. Ya, duit anak dari rezeki yang lain sudah diinjak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki ini silakan. Anak tinggal ngurusi pesantren, Pak. Anak nak bangun pesantren, kemarin dapat tanah 1,5 hektar dikasih jamaah di pinggir jalan yang tanahnya. Tapi bukan di Palembang sayangnya. Cuman dia namanya kita tak tahu, Allah berkehendak. Anak di apa namanya tu Jalan Palembang Prabu Muli. Di pinggir jalan ni tanahnya, Pak. 1,5 hektar. Sekarang suratnya lagi di BPN, Warenim. Ini lagi apa namanya dibalik nama ke jadi sertifikat wakaf. Kali itu jadi, anak nak bangun pesantren. Kalau pesantren jadi, anak tak nak keluar lagi. Anak nak duduk di pesantren, nak ngajar budak-budak tahfiz, duduk baik. Anak-anak lagi di pesantren sekarang, 3 tahun sudah. Di Sukabumi. Kaget tamat dari situ, pesantren anak-anak kirim ke Mesir atau ke Yaman, belajar di sana, balik dia gantikan anak di pesantren. Lagi anak-anak aku lah tua juga, ini 43, lagi lah tak kuat lagi anak, Pak. Lah sakitan, umur baru 43. Nah, kalau terbangun pesantren itu 1-2 tahun ini terbangun, selesai 5 tahun ke depan lah, umur 50, anak lah mantap-mantap di pesantren. Ngajar di pesantren, capek juga, Pak, keliling-keliling macam ini, muter sana, muter sini, Nah, anak nak bangun pesantren, duduk, ngajar be anak. Ngajar, duduk mantap-mantap. Kaget generasi berikutnya, anak-anak 5 tahun lagi sudah tamat dari pesantren, mungkin dia ngajar, gantikan anak. Itulah jalan hidup ini. Tak kata, anak tak pengen apa-apa. Anak niru guru-guru anak, Pak. Kayak dunia ini maaf, sebatas tenggorokan, Pak. Lewat dari tenggorokan, selesai. Bapak nak nyari duit banyak-banyak, kalau bukan untuk sedekah, untuk apa? Kecuali kamu cak Pak Haji Alim. Pak Haji Alim itu berdoa. Semalam saya 2 malam yang lalu 2 malam kemarin lusa. Saya ngawani Ustaz Abdul Somad. Beliau sama saudaranya Syekh Ali Jaber nak ketemu Pak Haji Alim kemarin. Saya ditelepon diminta Ustaz Abdul Somad ngawani beliau. Jadi saya ngawani UAS, ngobrol sampai jam 1 malam, Pak, selesai. Ngobrol dengan Pak Haji Alim. Pak Haji Alim ngomong, aku berdoa dengan Allah jangan dulu mati sebelum pacak sedekah 5M sebulan. Sekarang beliau sudah sedekah 1 sampai 1,5 M, Pak, sebulan. Sedekahnya baik. Zakatnya belum. Tahun kemarin zakat beliau 13,5 M. Anak melok ngitung, makanya anak tahu. Zakatnya 13,5 miliar, Pak, dibagikan. Sedekahnya 1,5 M. Duitnya banyak, tapi sedekahnya banyak, tak apa-apa macam itu. Kalau bapak nak nyari duit, ngumpuli kebun, ngumpuli untuk disimpan, anak nanya untuk apa? Kita mati, anak berkapaan, dia berebutan, adik-beradik, untuk apa? Kecuali kamu niatkan untuk sedekah, tak apa. Ini Pak Haji Alim lagi ngurus, Pak. Ada tanah beliau, nak disedekahkan 500 hektar.
Untuk ustaz-ustaz, untuk perumahan, untuk rumah sakit, untuk ini nak dibuat tempat terpadu. Anak-anak aku tak lagi ni. Aku siapkan harta yang ada baik juga kan sudah, selebih nak kuwakafkan, nak sedekahkan. Itu masya-Allah, Pak. Kita nak makan lemak-lemak untuk apa, Pak? Kamu makanlah di rumah makan yang mahal, Ibu. Batas inilah lemaknya. Batas tenggorokan. Kalau lah turun ke bawah sini ke perut, tak terasa lagi. Keluar lewat bawah sama baik. Nah, aku nak nanya, kamu makan pizza dengan makan ubi kayu, sama tak keluarnya? Galak kamu goreng lagi itu. Ndak kate. Batasnya inilah. Jadi dunia ni untuk apa, Pak? Mati-mati anak dikit. Anak bersyukur, Pak, jadi pendakwa, jadi penceramah. Bersyukur, hari-hari anak dari pagi ke pagi cuma ceramah baik. Saya ceramah balik, tidur. Bangun pagi besok ceramah lagi, tidur. Saya itu baik anak. Lah bersyukurnya ndak kate anak kejar. Dunia alhamdulillah. Anak ada, bini ada, duit ada, mobil ada, rumah ada, sudah nak apa lagi? Aku ngomong sama budak-budak ini, kalau kamu nak rekam aku, tak kamu rekam, kamu nak share ke video aku, tak nak kamu share, kata urusan dengan aku. Aku masih ceramah tu lah, aku masih diundang wong tu lah. Untuk apa ini di share? Kamu tu lah boleh pahalanya. Kamu ngerekamnya, kamu share ke keluar, didengari oleh wong banyak, wong klik, kamu boleh pahalanya. Lalu aku main ini baik, Pak. Lalu aku nak ngurus ke pribadi, ceramah baik aku balik tidur. Sudah, cukuplah itu. Nak apa habis ceramah tidur, aman nak ngurus ke diri aku dah. Tapi kita nak maslahat untuk umat. Makanya saya punya majlis Asmaul Husna, kami punya mobil ambulan, punya persatuan amal kematian. Kami siapkan galau, Pak, punya jubah. Mereka ni magi ke nasi, Pak. Kalau setiap hari Jumat, magi ke nasi. Kalau ada yang meninggal, kamu minta antar, boleh. Silahkan, ada mobil gitu, Pak. Jadi majlis dipersiapkan, termasuklah salah satu sarananya kita punya tim media untuk menyebarkan dakwah ini. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang kurang jelas ceramah saya malam hari ini, silahkan buka di YouTube saya atau di Instagram saya, Kemas Muhammad Ali. Seolah Bapak Ibu bisa mereview, bisa mengulang kembali, mendengar kembali tausiah-tausiah yang saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah kami minta ampun, kepada Bapak Ibu kami mohon maaf. Walaupun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.